Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, mas Bas sekalian. Perkenalkan nama saya Nidito Barobani dengan NIM 0025217. Saya berasal dari kelompok A3 dan pada kesempatan kali ini sekarang di blok 2.2 sistem kardiorespi, dan pada kesempatan kali ini saya ingin melengkapi tugas laporan anatomi blok 2.2. Jadi untuk laporan pertama langsung saja. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anaknya sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah diagnosis dengan tetralogi oval. Pertanyaannya satu, A. Jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. B. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. C. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Oke, jadi yang pertama untuk yang sirkulasi fetal. Jadi pada janin itu, paru-paru itu kan berfungsi ya. Jadi kayak oksigen itu pertukarannya itu terjadi di plasenta. Oleh karena itu ada beberapa struktur khusus untuk ngalirin darah. Jadi nanti darah yang kayak oksigen nanti dari plasenta itu nanti masuk melalui vena umbilicalis. Terus nanti itu sebagian darah melewati hati melalui ductus venosus menuju ke vena cava inferior, terus masuk atrium kanan. Dari atrium kanan nanti sebagian besar darah itu langsung menuju atrium kiri melalui foramen oval ke ventrikel kiri, terus aorta diedarkan ke tubuh terutama otak dan jantung. Nanti darah yang dari vena cava superior nanti itu akan masuk lagi ke atrium kanan, ventrikel kanan, terus ke truncus pulmonalis. Karena paru belum berkembang dan juga resistensi parunya tinggi, sebagian besar darah dari arteri pulmonalis nanti itu dia akan dialihkan ke aorta melalui ductus arteriosus. Darah itu nanti kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk mendapatkan oksigen kembali. Nah, cukup mungkin struktur pentingnya itu ya foramen oval itu nanti ngubungin atrium kanan sama kiri, terus ductus arteriosus yaitu arteri pulmonalis sama aorta, terus yang venosus itu yang vena umbilicalis sama vena cava inferior. Oke, terus untuk ini gangguannya itu ada patent ductus arteriosus atau PDA. Normalnya itu kan ductus arteriosus itu kan menutup setelah lahir kan karena paru mulai berfungsi dan kadar oksigen terbuka. Kalau misal itu terbuka itu kan berarti kelainan. Itu nih disebutnya itu PDA. Akibatnya itu nanti darah itu dari aorta bertekanan tinggi mengalir kembali ke arteri pulmonalis. Aliran darah itu ke paru nanti meningkat, terus jantung bekerja lebih berat nanti terus menyebabkan gagal jantung dan bisa juga hipertensi pulmonal. Gejalanya itu yang jelas ya ada sesak nafas, mudah lelah, pertumbuhannya terganggu, ya, sama gitu. Untuk vaskularisasi arteri dan vena jantung itu yang pertama arteri terlebih dahulu. Jadi jantung itu kan diperdarai oleh arteri koroner yang berasal dari aorta ascendens. Nah, pertama itu nanti aorta koronaria kanan itu nanti mensuplai atrium kanan, sebagian ventrikel kanan, nodus SA, nodus anterioventrikular, terus juga sebagian dinding posterior jantung. Cabangnya itu nanti ke marginal kanan sama posterior PDA. Terus nanti ada yang satunya itu ada arteri koronaria kiri atau LCA. Yaitu nanti bercabang menjadi left anterior descending atau LAD, yaitu mensuplai dinding anterior ventricle dan septum interventrikular, terus juga circumflex artery atau LCX, yaitu mensuplai arteri atrium kanan dan dinding lateral ventricle kiri. Habis itu ada vaskularisasi vena jantung. Jadi darah vena jantung itu sebagian besar nanti bermuara ke sinus coronarius lalu ke atrium kanan. Vena utama itu ada yang utama itu ada vena cardiaca magna, dia itu nanti ikut LAD atau left anterior descending. Terus juga ada vena cardiaca media, dia itu yang mengikuti posterior interventricular artery. Terus juga ada vena cardiaca parva yang mengikuti arteri koronaria kanan. Terus juga ada terakhir itu sinus coronarius, yaitu penampung utama darah yang vena jantung sebelum masuk ke atrium kanan. Oke, mungkin lanjut ke
Laporan 2, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasa lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris dan yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. B. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus atau drainase masing-masing sinus. C. Jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Oke, jadi sinus paranasal itu ada 4. Sebelumnya mungkin oh iya benar sinus paranasal ada 4. Langsung ya sinus paranasal yang pertama ada maxillaris, ada frontalis, ethmoidalis sama sphenoidalis. Jadi itu nama masing-masing sinus itu ya letaknya itu ada di tulang. Ya kalau contoh sinus maksila di tulang maksila, os maksila. Kalau frontalis di os frontalis, ethmoidalis itu di os ethmoidalis dan seterusnya. Sphenoidalis itu di os sphenoidalis. Ya itu fungsi-fungsinya itu ada yang pertama itu meringankan berat tulang tengkorak, terus membantu resonansi suara, mengangkat dan membantu udara inspirasi, menghasilkan mukus untuk menangkap debu dan mikroorganisme, terus juga membantu pertahanan imun, saluran nafas. Terus ini yang kedua tuh pembagian meatus nasi dan muara drainase. Jadi meatus nasi itu dibagi lagi jadi 4. Itu yang pertama ada superior, medius, inferior. Terus yang terakhir itu yang namanya beda sendiri. Kan nanti itu meatus nasi superior, inferior, medius. Kalau ini tuh recessus sphenoethmoidalis. Jadi dari itu nanti drainase itu di sinus sphenoidalis. Kalau misal meatus nasi superior itu drainase di sinus ethmoid posterior. Medius itu drainase di frontalis sama maxillaris, sama juga ethmoid yang media. Terus yang inferior itu nanti di nasula criminalis, ductus nasula criminalis, bukan sinusnya. Oke, terus yang terakhir mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis itu? Kenapa? Jadi simpelnya itu mungkin bisa dibagi jadi berapa ya? Tapi kan gini, letak ostiumnya drainasenya itu kan lebih tinggi kan. Lubang drainasenya si sinus maxillaris itu kan ada di superiornya sinus. Jadi nanti pengeluaran mukus itu kayak melawan gravitasi. Jadi ya lebih sulit. Terus drainase menuju meatus nasi mediusnya itu kan gimana ya bilangnya? Kan sempit kan. Jadi sama mudah mengalami obstruksi akibat edema mukosa gitu, mungkin waktu infeksi atau alergi gitu. Terus kan ukuran sinus maxillaris itu kan kan for context parasinalis apa sih? Maxillaris itu kan sinusnya paling besar, jadi dia itu bukan paling besar kalau enggaknya itu, jadi kayak memudahkan penumpukan sekret gitu kalau misal drainase nanti terganggu. Terus kan dia kayak posisi ini deket juga sama akar gigi rahang atas, jadi dapat infeksi. Kalau misal gigi ada infeksi atau apa gitu kan bisa nyebar ke sinus maxillaris. Terus juga nanti kalau misal peradangan itu kan silia mukosanya terganggu, itu mudah tertahan, jadi kayak sekretnya itu nanti jadi kental terus ya tertahan di dalam sinus gitu sih. Oke, cukup. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.